Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ya, sahabat keluarga muslim dan sahabat Arisala dimanapun Anda berada, apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga Anda semuanya masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya, senang rasanya di pagi hari ini kembali kita dalam program acara kesayangan kita, yaitu di Lagi On Air seperti biasa. Dalam program ini kita akan sama-sama mempelajari terkait hal-hal yang penting untuk kita ketahui terkait tentang agama tentunya. Dan seperti biasa, saya tidak sendirian, saya ditemani oleh teman saya yang paling setia. Siapa lagi kalau bukan Bang Biring? Biring, sehat Bang Biring? Alhamdulillah. Masya Allah, makin seksi, gemuk aja sekarang ya. Alhamdulillah, insya Allah kita doakan supaya jadi berkah gitu kan. Ya, amin. Iya. Ya, dan di kesempatan kali ini Bang Biring, Iya betul. kita melanjutkan tema kita di Jumat yang lalu, Betul. ya terkait masalah perangkap, Oh, perangkap ya. Jebakan. jebakan, Iya. atau apa lagi? Ranju, Rancu. atau apa lagi kalau bahasa yang Jerat. jerat, tukang nangkep ikat. Kan jerat. Perangkap sama jerat kan mirip loh, Oh Bang. mirip ya? Iya. Apalagi Intinya itulah dia. Nah, itulah. Iya. Nah, jadi insya Allah di kesempatan kali kita akan lanjutkan lagi tentang perangkap setan nih, sahabat dari salah ya. Yang di Ya. pekan lalu kita sudah membahas beberapa poin. Insya Allah kita akan meroja sedikit dan kita lanjutkan gitu, Ustaz Selamat. Iya, dan telah hadir di studio kesayangan kita, narasumber kita Ustadz Muslim Maslan. Kita sapa Insyaallah. dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Selamat. Sehat Pak Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah. di Jumat lalu Pak Ustadz kita sudah membahas ya ada 2 poin yang kita sampaikan kepada seluruh sahabat Arisala dan juga sahabat keluarga muslim, yaitu perangkapnya yang pertama adalah syirik, Iya. ya, dan yang kedua adalah bid'ah. Ah, Aha, mungkin bisa kita sedikit murojaah Ustadz supaya ingatan kita kembali segar lagi gitu. Ustadz. Iya. Oke. Makasih nih Pak Selamat pembiring. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kemarin kita sudah membahas minggu yang lalu ya, kita sudah membahas bahwasanya perangkap setan itu yang harus kita hindari agar kemudian kita tidak terjerumus ke dalamnya. Karena nggak mungkin setan itu datang kepada kita dengan wajah aslinya. Jadi menakutkan, maka semua orang tidak akan mau mengikutinya. Ya. Maka kemudian setan bagaimana datang dengan satu pola yang kemudian menebarkan syubhat, keraguan-raguan, dan menebarkan syahwat, sehingga kemudian kita mau ikut ke dalam perangkapnya itu. Nah, itu yang kita jelaskan kemarin, bahwasanya Adam alaihissalam dengan Hawa dikatakan setan itu membujuknya menawarkan satu subhat. Bagaimana kemudian di sana itu ada pohon keabadian. Jadi dia menawarkan dalam bentuk bagaimana supaya mau. Ini marketingnya para iblis ya. Marketingnya para iblis yang kemudian agar mereka mau. Nah, perangkap itu yang kemudian maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala fa bi'izzatika la'uwiyannahum ajmain. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kemuliaanmu ya Allah, kami berusaha, kami akan menyesatkan mereka semuanya. Dari anak cucu Adam itu kemudian ikrar setan kepada Allah, yang kemudian setan juga mengagungkan Allah, kemudian dia mengambil pilihan untuk menyesatkan anak Adam. Iya, Kecuali mereka-mereka min ibadika minhumul mukhlasin, kecuali mereka dari hamba-hambamu yang kemudian ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang tidak bisa ditarik. Nah, ikhlas kata para ulama, ikhlas, keterangan ikhlas itu adalah hanya mau wajhullah Subhanahu wa taala. Jadi dalam artian itu mentauhidkan Allah. Ya kan? Bukan saja ikhlas itu bukan untuk niat orang lain. Itu secara sederhana. Akan tetapi yang dimaksud ikhlas kata para ulama adalah at-tauhid. Adalah kita meninggalkan sekutu Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat itu juga bentuk dalam keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama tauhid. Yang dia perkaranya besar. Iya, besar.
Karena efeknya adalah mereka akan kekal di dalam neraka. Iya. Nah, ini makanya harus benar-benar kita menghindari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik yang kita ketahui ataupun Tidak yang kita tidak ketahui. kita ketahui, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah agar kita dihindarkan dari perilaku syirik. Ya, amin. Mm-mm. Yang kedua dikatakan adalah bid'ah. Bid'ah. Nah, bid'ah ini kemarin kita tekankan bahwasanya jangan kemudian kita selaku kaum muslimin alergi mendengar kalimat bid'ah. Mm-mm. Dan jangan menyangka bahwasanya bid'ah itu adalah punya golongan tertentu, tidak. Iya, Bos. Nah, atau ormas-ormas tertentu, tidak. Bid'ah ini memang sudah disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, kemarin kita kupas bahwasanya dikatakan bahwasanya inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah Mm-mm. wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Iya. Maka Rasulullah membuat perumpamaan yang besar. Dikatakan bahwasanya sebaik-baik petunjuk adalah dari kitab Allah, dari perkataan Allah, yaitu Al-Quran. Ini yang paling terbaik, yang terbesar, yang terbenar. Kemudian datang tingkatan kedua adalah Iya. hadis Rasulullah yang besar dan agung sebagai petunjuk. Nah, lawannya, makanya Rasulullah dalam menggunakan usul itu kalau besar, lawannya besar. Iya. Mhm. Menunjukkan satu bahaya atau menunjukkan satu yang penting yang harus diperhatikan. Yang kedua adalah bid'ah. Mm. Bid'ah ini perkara yang kemudian merusak. Mhm. Merusak. Karena apa? Karena kita jelaskan juga bahwasanya dikatakan bid'ah itu habbu inda syaitan. Mm-mm. Bahwasanya bid'ah itu lebih dicintai setan ketimbang maksiat. Dalam artian bahwasanya orang pelaku bid'ah itu jarang untuk mau bertaubat karena Iya. merasa itu adalah ibadah terus. Dia tertipu dengan itu. Nah, juga saya tambahi, dikatakan Abdullah bin Umar Mm-mm. ketika melihat ada ahli ibadah Iya, yang betul. dia kemudian ibadah terus di tempat ibadah di masjid, Mm-mm. kemudian dia menangis. Kemudian ditanya, kenapa wahai Ibnu Umar, kenapa menangis? Karena saya melihat bapak ini yang beribadah adalah kemudian semua ibadahnya yang dikerjakan dari pagi sampai lagi datang pagi, dari mudanya sampai tuanya, semuanya tidak berdasarkan petunjuk dari Rasulullah. Maka kemudian saya menyayangkan itu. Juga dikatakan Imam Syafi'i juga mengatakan man istahsana faqad syarra. Orang-orang yang kemudian merasa itu adalah pekerjaan baik. Nah, ibadah kan bidah kan bentuknya gitu. Iya, Iya. betul. Dia mengatakan kayaknya timbang kita duduk nggak ada kerjaan, ayo kita rutinkan pekerjaan ini. Mm. Dan kemudian dihiasi dengan fadilah. Yang fadilah itu kemudian tidak datang dari Rasulullah. Mm. Kemudian mereka yang membuat satu fadilah sendiri. Mhm. Nah, itu yang kemudian terus mereka terjebak dalam hal itu. Iya, Nah, Masya itu Allah. dia. Mm. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, itu Baik. tadi ya. Alhamdulillah kita murojaah terkait pelajaran kita di Jumat lalu. Itu- Syirik dan bid'ah. Betul. Nah, ini hati-hati nih harus kita bisa hindari nih ya, harus kita pahami. Iya. Dan Untuk juga itu, sebelum itu Bang Biring, kita ajak juga bagi pemirsa dan Betul. pendengar untuk bergabung nanti. iya. Bisa hubungi kita di mana Bang Biring? Silakan nanti hubungi kami sahabat dari Salah dan juga sahabat keluarga Muslim di 0617944282. Mhm. Mm-mm. Atau juga bisa pakai SMS di 085271153456. Ya. Nah, alhamdulillah tadi tentang syirik dan bid'ah ini sudah Ustaz. Iya. Kita beralih ke poin berikutnya, poin apa nih Pak Ya, Ustaz? kira-kira ranjau apa lagi nih yang disiapkan Mm-mm. oleh setan untuk menjerumuskan kita nih Pak Ustadz? Ya, ini ketika setan tidak bisa, Mm-mm. ini memang marketingnya luar biasa. Iya, Kadang-kadang kalau kita manusia sebagai dunia marketing kan kadang-kadang bosan ya. Bosan. Kita nawarkan satu produk ya kan, Mm-mm. produk ini dalam istilah bisnis kan, kemudian kita sudah upselling, Mm-mm. sudah kita angkat, kita beli HP, misalnya Pak Slamet kan datang beli HP, mau beli apa Pak Slamet? Saya beli HP tipe ini. Oh iya, dia kan nanya kebutuhannya apa? Kebutuhannya, oh saya mau foto-foto, oh ditawarkan lebih tinggi dia grade-nya. Ya. Iya. Nah, setan juga sama, dia menawarkan satu pekerjaan yang top, ya kan? Mhm. Setelah itu kemudian dia di cross selling. Cross selling adalah kebutuhan yang lain. Oh, Pak Selamat beli HP, kayaknya butuh lah dengan sarungnya agar nggak lecet, sudah sayang kan? Itu produk tambahan. Sama juga dengan setan secara marketing,
dia menggunakan metode-metode yang kemudian di cross selling istilahnya kan dalam dunia marketing sekarang ya. Nah, setan atau iblis dan konco-konconya ini dikatakan kemudian dia menawarkan nggak cukup sampai di situ. Nggak ada istilahnya setan itu kemudian ogah-ogahan. Iya. Jadi setan itu tetap istiqomah. Jadi setan itu tetap istiqomah untuk menggoda kita, orang-orang yang beriman. Nah, yang masalah adalah orang yang beriman kadang-kadang dia nggak terus istiqomah. Itu dia. Ya, ya kan? Maka kemudian jurus yang ketiga dikatakan adalah setelah syirik, kemudian bid'ah, kalau nggak bisa juga maka dia menawarkan kabair dzunub. Kabair dzunub itu adalah dosa-dosa yang besar. Wow. Iya. Nah, dosa besar itu karena memang azabnya cukup pedih. Cukup pedih. Maka kemudian biarpun pekerjaan ini yang tidak membuat kita kekal di dalam neraka, akan tetapi azabnya cukup pedih. Maka kemudian mencoba untuk yang besar lagi. Biarpun nggak bisalah kekal bersamaku di dalam neraka, tapi setidaknya dia masih bisa menemaniku lama. Iya. Nah, makanya ditawarkan adalah dosa besar agar kita terperangkap. Contoh, kadang-kadang pekerjaan dosa besar itu kadang-kadang ringan untuk dilakukan, tapi dia dalam kategori yang dosa besar. Biarpun dikatakan membunuh tanpa hak itu adalah dosa besar. Iya. Berzina, kemudian kita tidak mau haji, tidak mau membayar zakat misalnya, atau meninggalkan sholat, itu adalah dosa besar. Nah, ada yang kemudian rentan banyak dari kaum muslimin melakukannya, contohnya ghibah. Iya, Ghibah itu dalam kategori dosa besar. Contoh dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya Aisyah itu kan istri Nabi, Iya, betul. orang yang mulia yang di sisi Rasulullah SAW. Ada kecemburuan, dan itu kan pasti ya. Iya, betul. Karena istri Nabi banyak, dikatakan ada kecemburuan antara satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian Aisyah menanyakan kepada Rasulullah perihal tentang Sofia. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apa sih kelebihan dari istrimu yang sana itu, Sofia? Iya. Dia itu badannya pendek, ya kan? Dia mengatakan kalau bahasa kita sekarang, itu istrimu itu yang satu itu udah pendek, gembrot, ya kan? Istilahnya. Kalimat Aisyah dia mengatakan, ya Rasulullah, apa sih kelebihan dari istrimu itu? Dia itu tubuhnya nggak tinggi. Ini kan real, Iya, betul. ya kan? Memang real. Fakta. Kok kita dikatakan kitanya, oh itu dia hitam ya, atau dia tuh pendek ya, dia gemuk ya, kurus ya. Itu kan memang real, memang keadaan nyata. Ya. Tapi kemudian kata Rasulullah apa? Wahai Aisyah, seandainya ucapanmu ini, lau muzijat ila ma'il bahar, seandainya dimasukkan ke dalam air lautan. Lautan itu kan luas, kita lihat kan tepinya susah. Iya, betul. Ya, sangat luasnya. Lau udkhila ila ma'il bahar lama zajathu. Maka ketika perkataanmu ini Aisyah yang membicarakan aib bagaimana keadaan Sofia, bahwasanya dia pendek, ketika ucapan ini dimasukkan ke dalam air lautan, maka air lautan itu semua akan berubah menjadi busuk. Itu satu ucapan. Apalagi kemudian yang kita, wahai kaum muslimin, kaum muslimat, terkhusus kaum muslimat ini yang sering ya, itu kita hampir setiap hari ngomongi aib orang lain. Hampir. Berarti kalau air laut mungkin semua sudah pada busuk, ucapan kita saja, belum lagi ucapan orang lain. Nah, maka dikatakan Aisyah itu yang hanya sekedar ngomong gitu, kemudian lau muzijat ila ma'il bahir lama zajathu. Kata Rasulullah, seandainya ini masukkan ke dalam air lautan, maka air lautan semuanya akan berubah menjadi busuk. Nah, itu luar biasa. Iya. Jadi itu perumpamaan yang dibuat di dunia ini. Belum lagi berbicara tentang azab. Azab yang kemudian bagaimana siksaan itu yang pedih ketika Allah menyiksa kita atas dosa-dosa besar. Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga. Kemudian yang keempat. Keempat nih Ustaz, setelah melaksanakan Yang keempat dosa-dosa itu besar. adalah kalau seandainya juga ini nggak bisa, Aha. maka kemudian setan menawarkan adalah dosa kecil. Dosa kecilnya. Nah, dosa kecil belum jera setan.
masih menawarkan dosa kecil. Bagaimana kemudian agar seorang muslim itu Mm-mm. mau melakukan dosa kecil. Dosa kecil itu apa? Salah satu contohnya buang air kecil Mm-mm. tanpa istinja. Nah, Iya, ini mohon Rasul. maaf kita banyak dapatkan di pinggir-pinggir jalan. Mhm. Para sopir-sopir kadang-kadang buang air kecil itu Iya. sembarangan tanpa istinja di jalan. Mhm. Nah, itu termasuk dosa kecil. Yang kalau kita lihat dalam riwayat, dalam sebuah hadis dikatakan, Rasulullah itu ketika lewat di makam kaum muslimin, Iya. Rasulullah kemudian mengambil pelepah kurma dan menancapkannya. Mm-mm. Kenapa? Ketika ditanya para sahabat, ya Rasulullah, untuk apa Rasul melakukan ini? Iya. Mhm. Kemudian kata Rasulullah, karena di dalamnya ini adalah orang yang pertama, ada 2 makam dikatakan dua-duanya ini disiksa keras. Mm-mm. Mhm. Yang pertama adalah orang yang mengadu domba, Iya. yang kedua adalah orang yang tidak istinja. Tidak Ketika istinja. buang air kecil itu tidak istinja. Mm-mm. Nah, itu diazab sangat pedih. Kata Rasulullah, itu diazab sangat pedih. Itu kan dosa kecil Iya. yang kadang-kadang kita kemudian melakukan itu, menganggap itu sepele, orang dosa kecil aja kok. Tapi kemudian itu siksaan di kubur kemudian cukup pedih. Iya, betul. Nah, kata para ulama, siksaan di kubur itu belum sebanding dengan siksaan nanti setelah hari hisab. Di neraka itu lebih ngeri lagi. Iya, Mm-mm. di neraka itu lebih dahsyat. Mhm. Dikatakan. Nah, ini saja yang kemudian kata Rasulullah itu cukup mengerikan. Masya Allah. Nah, itu Ya, juga oke. mungkin Mhm. itu contoh satu. Ya, kita tahan dulu Pak Ustadz. Oke. Iya. Nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu. Betul, alhamdulillah sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari salah. Mhm. Insya Allah nanti di season kedua kita akan ajak Anda silakan nanti bergabung bersama kami di 061 7944282 atau via SMS. Mhm, di 085271153456 atau Insya Allah. di nomor yang tertara di layar kaca Anda bagi Betul. Anda yang menyaksikan kami melalui televisinya. Iya. Oke, insya Allah kami akan kembali tentunya setelah jeda pariwara berikut ini.